A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, ayah bunda, abang kakak, teman-teman, adik-adik, anak-anak habis semuanya yang berhadir maupun yang tidak hadir, yang sedang meeting Zoom, yang sedang online. Selamat datang kembali di kajian online subuh Kolbu. Kali ini seri ke-13 setelah reborn ya. Mudah-mudahan hari ini kita akan membahas satu tema penting, tapi tidak lama-lama, sekitar 15 menit saja mungkin sampai jam 6. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kita lebih booster lagi dalam menjalani kehidupan, insya Allah. Semangat untuk mewujudkan Indonesia Qurani, mewujudkan Indonesia bermasyarakat madani, mewujudkan negara kita, kampung kita, daerah kita menjadi kampung santri, kampung Quran, kampung salawat, kampung hadrah, kampung sedekah, kampung orang-orang baik, kampung sebagai pusat peradaban Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan dimanapun berada. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah mentajdidul iman kita setiap saat. Karena kita tahu iman itu naik turun. Kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menasihati, maka imannya turun terus. Kalau imannya turun terus, takwanya juga turun terus. Dan kalau iman dan takwanya lagi drop, anjlok, maka insya Allah ya dengan izin Allah kehidupannya pun akan morat merit. Ya na'udzubillahi min. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih sadar kita dengan seluruh titipan yang Allah berikan. Tidak sombong karena suatu saat titipan itu nanti akan diminta kembali. Yang kedua, ya masih bersyukur juga karena dengan titipan yang kita masih sadarin itu, kita masih mempergunakannya di dalam kebaikan. Banyak orang hari ini dititipi tapi tidak dipergunakan dengan kebaikan, malah berbuat kemaksiatan, lalai, lupa, dan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tetap istiqomah di jalannya, semoga tetap tawadhu, semoga tetap tawakal, semoga tetap bisa ikhlas ridho, sabar syukur ikhlas ridho. Semoga tetap bisa menjadi orang-orang yang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kepada yang baik dan menolak kepada keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi penolong kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumul mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Banyak berdoa. Tidak ada satupun nanti yang kembali ke kita saat kita sudah tiada, kecuali doa. Doa itu akan kembali. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya umat muslim, umat mukmin, orang mukmin. Bukan pistol, bukan uang, bukan apa-apa, enggak, doa. Jadi kalau ada hari ini orang-orang yang kesulitan karena mungkin ya permasalahan-permasalahan dunia biasa ya, dengan teman, dengan tetangga, dengan apa, enggak apa-apa, biasa saja. Kita punya Allah, kita punya doa. Kalau enggak bisa pakai jalan dunia, pakai jalan batin. Insyaallah Allah mudahkan ya. Masyarul muslimin jamaah hadirinul hadirat rahimakumullah. Hari ini seperti yang dibicarakan kemarin, menimbang ini adalah bulan Muharram, bulan pembebasan, bulan muhasabah, kita akan membahas tentang satu cara Rasulullah
menghadirkan hati untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan beristighfar. Nah, di dalam istighfar itu ada banyak sekali caranya. Di antara yang paling dahsyat adalah sayyidul istighfar, yakni penghulunya istighfar. Ketika istighfar ini dibaca, isinya dari sekian banyak redaksi istighfar itu adalah pujian-pujian semua. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita sebelum berdoa itu memuji Allah dulu. Ya, memuji Allah dulu, jangan minta, tapi puji dulu. Akui dulu bahwasanya kita ini paling rendah, paling hina. Akuin bahwasanya Allah itu paling tinggi, paling mulia. Setelah itu baru berdoa. Nah, kita akan lihat nanti konteksnya, teksnya, bahwasanya Rasulullah menyebutkan hanya faghfirli untuk meminta doanya, permintaan doanya. Tidak minta ya Allah kayakan aku, ya Allah ini, ya Allah ini itu, ya Allah, enggak. Ya Allah ampuni aku. Kalau kita kan enggak kan, belum pembukaan, belum puji-puji dan minta ya Allah ini gimana nih, ya Allah gini tolong ya Allah. Beda sekali Rasulullah dengan yang Rasulullah ajarkan dengan yang kita lakukan. Makanya dari hari ini ayo kita belajar Quran, ayo belajar hadis, ayo belajar kitab, ayo belajar, ayo ngaji. Karena kalau kita hidupnya sulit, kita hidupnya gelisah, gundah, gulana, tidak tahu tujuan, tidak tahu arah, itu karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, insya Allah kita hidupnya tenang, aman, damai, sentosa. Walaupun tidak punya uang, walaupun banyak masalah, walaupun ini itu segala macamnya. Ya, kalau tidak punya uang bukan segalanya. Aman. Kalau lagi tertimpa masalah itu jalan untuk didatangkannya kebaikan. Seharusnya senang. Kalau kehilangan sesuatu tidak lain tidak bukan kalau itu memang kehendak Allah, berarti kita akan mendapatkan yang lebih baik. Kenapa harus galau? Gitu kan? Capek. Kalau capeknya itu karena lillah, ganjarannya jannah. Enggak apa-apa lelah, yang penting lillah, istiqomah sampai jannah. Kalau kita tahu ilmunya, maka semuanya akan mudah. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, maka sebagus apapun yang kita rancang, semuanya akan terasa susah. Libatkan Allah dalam segala hal dalam kehidupan kita. Insya Allah. Teks sayyidul istighfar yang pertama adalah Allahumma anta rabbi. Kalau istighfar kita kan astaghfirullah atau astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih atau astaghfirullahalazim li abihi wa ummihi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak model istighfar, tapi di antara yang terbaik yang menjadi rajanya istighfar adalah sayyidul istighfar. Karena hari ini kita sedikit akan belajar bahasa Arab. Allahumma anta rabbi itu kan untuk doa pribadi, tapi kalau untuk sama-sama itu kita ganti domirnya menjadi nahnu. Nah, Allahumma anta rabbuna. Karena Abi juga berusaha sampai hari ini doa itu bukan lagi untuk diri sendiri, tapi untuk kita semua. Udah selesai kita berdakwah untuk diri sendiri, ya. Sekarang giliran kita berdakwah untuk orang. Bagaimana kita bisa menyamakan persepsi di antara apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu bisa seperti apa yang orang pikirkan, apa yang orang rasakan. Jadi udah selesai ya, bukan lagi Allah ampuni dosaku, enggak lagi dah. Ya Allah berikan aku ini, enggak. Kami, itu dia beda ya. Beda seorang guru dengan yang bukan guru. Nah, Abi Bahri ini mudah-mudahan berniat untuk jadi guru yang baik ya, bukan guru yang pura-pura baik atau guru yang ngambil-ngambil kesempatan. Enggak. Insyaallah jadi guru yang baik, yang mengajarkan yang benar, yang lurus, yang bersumber,
yang jelas, apalagi yang ini yang itu, pokoknya segala yang macam yang insya Allah bertujuan kepada mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ganti ya, jadi 6. Allahumma anta rabbuna, artinya ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Nah, kenapa dibuka dengan ini? Ya kita logikanya begini, kalau kita minta izin sama orang tua dan gak dikasih, kita kan bilang gini, mama itu kan mama abang, nah, gitu. Pak bapak itu kan guru abang, nah, gitu. Nah, ini kita bilang sama Allah, ya Allah engkau itu kan Tuhan kami ya Allah, gitu. Jadi kayak mana Nabi itu mengajarkan kita doa itu seperti curhat. Jangan doa itu cepat-cepat. Doa itu meminta sesuatu kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Kalau antum cepat-cepat, berarti antum, kita ini secara tidak langsung yakin bahwasanya doa itu tidak didengarkan, tidak diijabah sama Allah. Makanya kita doanya cepat. Doa yang khusyuk saja belum tentu bisa menembus lapisan dosa-dosa kita tuh. Makanya banyak doa yang gak terkabul kan. Apalagi antum doa balap-balap. Ya, dari sekarang berhenti doa balap-balap. Doa kencang-kencang gimana Ustaz? Kalau kencangnya itu dalam konteks muhasabah nggak apa-apa. Tapi kalau udah kencang balap juga, ya nauzubillah lah. Jangan ya. Adab-adab berdoa itu ada. Selain dengan suara yang lirih, ya kata-kata yang pelan. Makanya doa itu jangan pakai bahasa Arabnya doang, artinya juga harus tahu. Jadi antum tahu apa yang antum ucapkan. Jangan bahasa Arabnya diucapkan tapi nggak tahu isinya, apa-apa yang dibilang. Ya, inilah pentingnya belajar. Ini saya kasih tahu sedikit sih. Saya ingatkan. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, disembah selain engkau. Karena dulu ada nyembah berhala kan, ada nyembah patung, ada nyembah kue, ada nyembah manusia dan sebagainya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika. Ya, wa ana abduka. Tadi kita akui Allah Tuhan kita. Kita bilang ya Allah engkau ini kan adalah Tuhan kami ya Allah. Nah sekarang kita bilang dan kami ini hambamu ya Allah. Seolah-olah kita pengen ya Allah, hamba ini kan hambamu, kami ini kan hambamu, coba tolong lihat kami ya Allah. Nah gitu. Bagaimana kita bisa yakin doa kita terkabul sementara Allah nggak lihat kita, Allah nggak tahu siapa kita? Nah, makanya kita kenalin dulu. Itu caranya. Jadi kalau hari ini ada orang berdoa tidak dikabulkan karena dia beranggapan Allah tidak dengar, itu salah. Yang benar tuh kalau kita doanya tidak dikabulkan, Allah cuek, tidak peduli. Nah, lebih dari tidak mendengar ya, nggak mau lihat kita, nggak peduli doa-doa kita. Apalagi tidak menggubris lah, nggak gubris kita siapa ya gitu. Dia biarkan aja. Ini bahaya nih. Introspeksi diri. Kalau banyak doa-doa kita hari ini tidak terkabul, berarti kita sedang dicuekin Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita jadi orang-orang yang doanya kabul. Amin. Ditambah mungkin yang banyak dosa ya, banyak dosa doanya gak terkabul. Semua dosa itu semua dosa itu pasti akan kabul di dunia atau di akhirat. Pertanyaannya, doa yang tidak kabul itu adalah doa yang tidak sampai, terhalang sama dosa. Lanjut ya. Ana abduka wa ana ala ahdika. Saya ini hambamu dan saya ini akan mengikuti semua petunjuk. Jadi kita yakinkan dulu sama Allah.
bahwasanya kita ini seorang hamba yang Allah ciptakan, yang nggak neko-neko, ngerjakan yang diperintahkan, jauh yang dilarang, dah selesai. Maka kalau ada hari ini orang-orang yang berdoa dia masih cepat, tidak punya adab dalam berdoa, coba lihat di kehidupannya, pasti dia masih melakukan hal-hal yang dilarang. Namimah, adu domba, gibah, ya, berbuat zolim sama saudaranya, sombong, acuh, segala macamnya. Bisa kita lihat tuh dari kemarin kita lihat gimana kualitas seseorang dari wudunya, dari sholatnya kan. Tapi nggak boleh menilai. Kita lihat saja, karena nggak boleh menilai hati seseorang. Dia punya hubungan langsung sama Allah. Hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, hari ini kita bisa melihat gimana kualitas doa seseorang dari hidupnya, atau melihat kualitas hidup seseorang dari doanya. Ini dalilnya nih, ya. Cukup dalil ini menjadi dalil kehidupan kita. Kalau selama ini hidup kita gitu-gitu aja, berantakan, nah, coba perhatikan doanya. Jangan main-main masalah doa. Omongan itu doa, sekedar omongan aja doa. Apalagi kita memang benar-benar mau berdoa. Ngomong aja harus yang baik-baik, harus pakai adab. Apalagi memang mau minta sesuatu. Ya, doa selesai sholat, doa saat di belajar, doa saat kapanpun harus pakai adab. Makanya kita sering marah tuh kalau ada anak-anak kita kan Bismillahirrahmanirrahim, anak ngaji kan kita marah tuh kan, kita benerin kan. Karena kita ajarkan adab-adab berdoa dari sejak dini. Kenapa saat kita udah besar sekarang malah kita nggak pakai adab? Nah, gitu permasalahannya. Ya, kita lanjut. Ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, wa wa'dika mastata'tu. Maknanya itu, dan aku berusaha taat ya. Saat senang, saat susah taat. Saat baik, saat buruk taat. Saat dikasih musibah, saat dikasih rezeki taat. Kita puji dulu Allah, ya. Kita hadirkan kembali hati kita. Begitu kalau berdoa itu. Dikhususkan waktu untuk meminta sama Allah. Makanya kajian ma'rifat yang kemarin itu tentang ini. Kayak mana kita bisa berdoa itu langsung Allah dengar, dan kita yakin itu pasti akan terkabul. Tidak ada satupun alasan untuk doa itu tidak terkabul. Pasti dia terkabul. Tinggal bentuknya dan waktunya, gitu ya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, atau wa nahnu abduka, ya pakai kami ya. Wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, pakai kami. Na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dambina. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina. Itu dia ya. Yang pertama tadi, nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Ya kan? Na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina. Ya Allah, kami akui semua kesalahan kami. Kita akui dulu kalau kita ini salah gitu. Kalau kita minta maaf sama mama kan gitu. Apa salahnya ya ma, nggak ulangi lagi gitu loh. Kalau doa itu, ya akui dulu kesalahan. Kemudian akui Allah pemberi nikmat. Ya Allah, kami akui juga ya Allah, Engkaulah yang maha memberi nikmat. Nikmat ampunan, nikmat maaf, nikmat rezeki, semuanya. Udah? Nabu'u laka bi ni'matika alayya wa nabu'u bi dzunubina. Ya Allah, dan kami akui kami adalah hamba yang pembuat dosa. Jadi jangan kita salahkan orang lain kalau ada kesalahan-kesalahan kita gitu.
Ya Allah ini karena dia, ya Allah kalau dia nggak bandel ya Allah nggak terjadi. Nah jangan, kita dulu kita akui kita yang pembuat dosa. Sudah, baru masuk konteksnya. Dari sekian banyak ujian yang Rasulullah ajarkan di awal Sayyidul Istighfar, baru masuk ini puncaknya. Puncak doanya itu cuma sekelumit. Apa itu? Faghfirli. Maka ya Allah ampuni aku. Cukup itu. Ampuni aku, nggak perlu minta yang lain. Kalau saudara-saudara hadirin wa hadirat semuanya, bangkak orang tua kami semuanya, kita punya masalah, teman-teman kita punya masalah, antum tuh nggak perlu bilang banyak-banyak, bisa dispesifikasikan bisa. Tapi Allah itu cuma perlu kita itu sadar terhadap dosa kita. Allah akan selesaikan semuanya. Allah tahu tidak mesti kita ucapkan, ya. Cukup kita minta ampun saja. Faghfirli. Maka ya Allah ampuni aku ya Allah. Faghfir lana ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Faghfir lana ya Rahman. Ampuni kami. Faghfir lana ya Rahim. Ampuni kami ya Allah. Faghfir lana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Kalau ampuni kami itu dalam hati kita mengatakan ya Allah kami ini banyak utang ya Allah, lunaskan utang kami, maka Allah akan fokus terhadap doa itu. Kemudian kita ucapkan lagi faghfir lana ya Rahman. Kalau kita fokusnya terhadap ya Allah kami ini belum dapat jodoh, kasih jodoh yang soleh-soleh, Allah kabulkan. Ya Allah rezeki kami ini belum lancar, Allah lancarkan ya Allah, Allah kabulkan. Ya Allah kami butuh ini butuh itu ya Allah, Allah kabulkan. Semua yang kita doa, kalau kita sudah pakai cara-cara yang benar, pasti Allah kabulkan. Satu alasan kenapa Allah tidak mengabulkan adalah belum tepat waktu. Tadi kenapa tidak dikabulkan? Karena dosa ya. Nah ini kalau kita udah selesai semuanya, tapi belum juga dikabulkan, belum tepat waktu. Karena Allah takut nanti kalau kita kabulkan, kita menjadi takabur, kita menjadi istidraj dan lain sebagainya. Ya. Disambung lagi pujian sebagai penutup. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa kami ya Allah kecuali Engkau. Selesai. Makanya jangan tinggalkan Sayyidul Istighfar, dihafal, dibaca, biar hafal. Ya, pakai ini kapanpun dimanapun berada, insya Allah bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Mungkin kajiannya cukup sampai di sini saja. Bima mau lanjut ngajar. Insyaallah kita doakan kita semua sehat walafiat. Doakan saya, doakan orang tua saya, doakan guru-guru kita, doakan kita semuanya. Semoga istiqomah, semoga spirit dakwanya selalu meningkat setiap saat. Ini lagi musim pancaroba, semoga yang sakit disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang hadir majelis ini, ampuni dosa-dosanya, sehat badannya, qabul hajatnya, mudah urusannya, lunas hutangnya, selesai masalahnya, dan semua urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang salah-salah dari Habibah, kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Barakallah. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi hidawil Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi.